Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ayo Belajar IPA, apa kabar? Di video kali ini kita akan belajar mengenai organ reproduksi pada laki-laki dan proses pembentukan sperma atau spermatogenesis. Tanpa berlama-lama, ayo kita belajar IPA bersama. Tahukah kamu organ-organ yang menyusun sistem reproduksi pada laki-laki? Untuk mengetahuinya, coba perhatikan gambar berikut ini. Organ reproduksi atau alat reproduksi atau alat kelamin pada laki-laki dapat dibedakan menjadi alat reproduksi luar dan alat reproduksi dalam. Alat reproduksi luar merupakan alat reproduksi yang terletak di bagian luar tubuh dan dapat diamati secara langsung. Alat reproduksi luar terdiri dari penis dan skrotum. Sementara itu, alat reproduksi dalam merupakan alat reproduksi yang terletak pada bagian dalam tubuh dan tidak dapat diamati secara langsung. Alat reproduksi dalam dibagi tiga. 1. Testis. 2. Saluran sperma yang terdiri dari epididymis, vas deferens, dan uretra. Dan yang ketiga, kelenjar reproduksi yang terdiri dari vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper atau bulba uretra. Ya, kita akan bahas satu persatu mulai dari penis. Bagi kamu anak laki-laki, air kencingmu dikeluarkan melalui organ yang disebut penis. Penis berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan sebagai saluran sperma. Penis terbentuk dari otot dan tidak memiliki tulang. Pada ujung penis terdapat struktur seperti lipatan kulit yang disebut kulup atau prepuce. Kulup inilah yang dipotong saat seseorang dihitan. Selanjutnya, skrotum. Nah, pada bagian di dekat penis terdapat kantong yang terlihat seperti lipatan-lipatan kulit. Inilah yang disebut dengan skrotum. Pada skrotum tersebut terdapat dua buah atau sepasang testis atau buah zakar yang berbentuk bulat telur. Skrotum juga berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Berikutnya, alat reproduksi dalam. Kita bahas mulai dari testis. Testis merupakan organ reproduksi yang berbentuk bulat telur, berjumlah dua buah atau satu pasang, dan terdapat di dalam skrotum. Saat ini mungkin kamu berusia antara 13 atau 14 tahun. Pada usia tersebut, testis mulai memproduksi sperma atau sel kelamin jantan dan hormon testosteron. Nah, tahukah kamu apa itu sperma dan hormon testosteron? Jadi, sperma merupakan sel tunggal yang mempunyai ekor dan kepala yang merupakan sel kelamin bagi laki-laki. Hormon testosteron adalah senyawa yang dapat merangsang perubahan fisik pada anak laki-laki seperti membesarnya jakun dan tumbuhnya rambut pada tempat-tempat tertentu, misalnya kumis. Pada masa inilah kamu berada pada masa pubertas. Masa pubertas adalah masa ketika seorang anak mengalami pematangan fungsi seksual yang disertai perubahan fisik dan psikis. Selanjutnya yaitu saluran sperma. Saluran sperma tersusun atas epididymis, vas deferens, dan uretra. Sperma yang dihasilkan di dalam testis akan keluar melalui epididymis. Epididymis merupakan saluran yang keluar dari testis. Pada saluran ini, sperma disimpan sementara waktu sampai berkembang sempurna dan dapat bergerak menuju saluran berikutnya, yaitu vas deferens. Vas deferens merupakan saluran yang menghubungkan epididymis dan uretra serta berfungsi sebagai saluran sperma menuju uretra. Sementara itu, uretra merupakan saluran akhir dari saluran reproduksi laki-laki yang terdapat di dalam penis. Uretra ini selain berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma, juga berfungsi sebagai saluran keluarnya urin atau kencing. Proses keluarnya sperma ini dikenal dengan istilah ejakulasi. Yang berikutnya yaitu kelenjar reproduksi.
Kelenjar reproduksi berfungsi untuk memproduksi getah atau cairan yang nantinya bercampur dengan sel sperma menjadi cairan mani atau semen. Kelenjar reproduksi pada laki-laki terdiri atas vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Vesikula seminalis merupakan struktur yang berbentuk seperti kantong kusut kecil berukuran lebih kurang 5 cm yang terletak di belakang dari kantong kemih. Kelenjar ini menghasilkan cairan yang bersifat basa atau alkali yang mengandung fruktosa atau gula monosakarida, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan. Sementara itu, kelenjar prostat berfungsi menghasilkan cairan keputih-putihan sedikit asam dengan pH 6,5 dan mengandung beberapa zat, yaitu 1. Asam sitrat yang digunakan untuk menghasilkan energi atau ATP, 2. Beberapa enzim, yaitu pepsinogen, lisozim, dan amilase, 3. Seminal plasmin yang berfungsi sebagai antibiotik untuk membunuh bakteri dalam saluran reproduksi. Selanjutnya yaitu kelenjar Cowper atau bulbouretra. Kelenjar Cowper menghasilkan lendir dari cairan yang bersifat basa. Cairan ini berfungsi melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa di dalam uretra serta melapisi uretra, sehingga mengurangi sperma yang rusak selama ejakulasi. Sperma yang dihasilkan testis akan bercampur dengan getah-getah yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar reproduksi, sehingga terbentuk suatu suspensi atau campuran antara zat cair dan zat padat yang disebut dengan semen atau cairan mani. Semen inilah yang dikeluarkan melalui uretra. Pada umumnya, volume semen yang dikeluarkan sebesar 2,5 sampai 5 ml. Dalam tiap 1 ml semen terkandung 50 sampai 150 juta sel sperma. Dari jutaan sel sperma tersebut, hanya 1 sel sperma yang akan berhasil membuahi sel telur. Ya, sekarang kita lanjutkan ke spermatogenesis. Tanda bahwa sistem reproduksi pada laki-laki telah matang adalah keluarnya cairan mani dari penis. Biasanya cairan mani tersebut keluar pada saat anak laki-laki mengalami mimpi basah. Mimpi basah pada umumnya terjadi saat berumur antara 10 sampai 14 tahun. Apakah sebenarnya cairan mani itu? Cairan mani merupakan campuran sel-sel sperma dengan getah-getah yang dikeluarkan oleh kelenjar reproduksi. Masih ingat kan di mana terjadinya proses pembentukan sperma? Ya, betul. Proses pembentukan sperma terjadi di dalam testis. Bagaimana prosesnya? Proses pembentukan sperma disebut dengan spermatogenesis. Pembentukan sel sperma terjadi di dalam tubulus seminiferus. Kata tubulus berarti saluran-saluran, sedangkan kata seminiferus berasal dari kata semen yang artinya sperma. Jadi, tubulus seminiferus adalah saluran panjang yang berkelok-kelok tempat pembentukan sperma. Kumpulan tubulus inilah sebenarnya struktur yang membentuk testis. Proses pembentukan sperma pada tubulus seminiferus terjadi secara bertahap. Sel induk sperma atau spermatogonium yang bersifat diploid atau 2N mengalami pembelahan secara mitosis membentuk spermatosit primer. Selanjutnya, spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis tahap 1 membentuk 2 spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Spermatosit sekunder kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 2 membentuk spermatid yang bersifat haploid. Akhirnya, spermatid mengalami diferensiasi atau perkembangan sehingga terbentuk 4 sel sperma atau spermatozoa yang matang. Nah, itu dia penjelasan panjang dan lebar mengenai organ reproduksi pada laki-laki dan spermatogenesis. Semoga dapat dipahami. Sekian dulu video pembelajaran kita kali ini. Selamat beraktivitas. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.